Seorang pencuri dengan modus pecah kaca mobil ditangkap usai gasak 43 juta rupiah. Sementara sindikat pencurian lintas provinsi bermodus ganjal ATM dibongkar polisi di Medan, Sumatera Utara. Tim Respon Polda Sulsel menangkap seorang residivis spesialis pencurian dengan modus pecah kaca mobil di perumahan sekitar Kecamatan Palangka, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, dalam rekaman CCTV, pelaku yang beraksi bersama rekannya memecahkan kaca mobil korban yang sedang terparkir. Pelaku kemudian mengambil uang sebesar 43 juta rupiah yang disimpan korban di dekat kemudi. Di rumah pelaku, polisi juga temukan sejumlah barang bukti seperti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata sudah berkali-kali melakukan aksinya. Pelaku menargetkan korban yang baru saja menarik uang di ATM atau bank. Yang bersangkutan sudah melihat calon korban ini mengambil sejumlah uang, kemudian dibuntuti. Dalam posisi dan kesempatan yang ada, pelaku menunggu mobilnya berhenti atau memberhentikan. Kemudian dipecahkan jendela mobil tersebut dan diambil sejumlah uang yang diambil, ditarik korban di bank dan ATM tersebut. Selain di Makassar, pelaku diketahui juga beraksi di Tangerang. Polisi kini juga memburu rekan pelaku yang identitasnya sudah teridentifikasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, Anyus melaporkan. Aksi para pelaku ganjal ATM terekam CCTV saat tengah beraksi di galeri ATM SPBU di Kecamatan Medan, Selayang, Sumatera Utara. Korban yang hendak mengambil uang namun berulang kali gagal didekati salah satu pelaku yang berpura-pura membantu, kemudian menukar kartu ATM korban dengan kartu yang telah dimodifikasi sambil menghafal PIN yang dimasukkan korban. Beberapa jam kemudian, uang di rekening korban dikuras di mesin ATM lain. Korban yang kehilangan saldo sebesar 706 juta rupiah melaporkan kejadian ke polisi. Polisi pun dengan cepat meringkus 4 pelaku, 2 diantaranya merupakan residivis kasus serupa. Diketahui dalam aksinya, para pelaku memiliki peran masing-masing dan menyiapkan tusuk gigi yang telah dimodifikasi untuk mengganjal slot kartu ATM. Polisi menyita barang bukti puluhan kartu ATM berbagai bank yang telah dimodifikasi, alat pengganjal slot kartu ATM, sepeda motor, serta pakaian yang digunakan saat beraksi. Akhirnya ketika Pak Liberty kembali ke rumah, maka pada saat itulah tersangka menghabiskan semua saldo yang ada di ATM milik Pak Liberty. Para pelaku bakal dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasyid, iNews melaporkan. 2 kelompok pemuda terlibat tawuran di kawasan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. 2 sepeda motor milik warga dibakar, sementara belasan pemuda terluka terkena sabetan senjata tajam. Tawuran antar 2 kelompok pemuda pecah di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan. Kelompok pemuda Gang 7 saling serang dengan pemuda di kawasan Gang 10 Belawan. Dalam aksi tawuran yang berlangsung 9 jam ini, 2 unit sepeda motor dibakar massa. Aksi tawuran ini terjadi diduga akibat dendam lama yang tak kunjung selesai antar kedua kelompok pemuda. Akibat tawuran, belasan pemuda dilarikan ke rumah sakit karena terkena sabetan senjata tajam. Aksi tawuran berhenti setelah petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan tiba. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kurir narkoba diringkus polisi dan Bea Cukai di Parepare, Sulawesi Selatan dan menyita 80 kg sabu. Sabu diangkut menggunakan mobil bak double cabin. Lampu bisa nyala. Siap, Pak, siap. Siap. Sejumlah polisi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai mencegat 2 kendaraan bak terbuka yang melintas di Jalan Mati Rotasi Baru Parepare pada dini hari. Polisi meminta 2 pria yang berada di dalam mobil bak double kabin warna putih untuk turun dari kendaraan yang mereka tumpangi. Kedua pria yang baru saja pindah dari mobil bak terbuka warna hitam ini pun memilih menyerah hingga diringkus. Sebanyak 80 kg narkoba jenis sabu diamankan polisi. 2 kg sabu disembunyikan di bagian belakang kursi pengemudi, sementara 78 kg sabu lainnya disembunyikan ke dalam 7 karung yang disimpan di kabin bagian belakang.
Kedua tersangka diamankan polisi sementara sopir dimintai keterangan. Yang mana 2 orang sebagai tersangka dan 1 sebagai saksi. Berikut 80 kg barang bukti diduga sabu di daerah Sulawesi Selatan. Selanjutnya barang bukti dan tersangka akan kami bawa ke Baris Krim Polri untuk penyidikan lebih lanjut. Polisi telah menyelidiki kasus pemilik 80 kg sabu yang beroperasi di wilayah Parepare. Dari Parepare, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Sementara di Jakarta Utara, 2 orang kurir yang hendak memasok narkoba ke Kampung Bahari, Tanjung Priuk diringkus polisi. Dari dalam bagasi mobil pelaku, petugas menyita 30 kg sabu. Polisi mencegah sebuah mobil yang melaju di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Selain meringkus 2 orang pria, petugas juga menggeledah isi kendaraan dan menemukan 2 tas di dalam bagasi. Di dalamnya, petugas mendapati 30 kg narkoba jenis sabu dalam kemasan teh Cina. Dari hasil pemeriksaan sementara, 30 kg sabu ini diduga akan dipasok ke kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepada petugas, kedua tersangka mengaku hanya kurir dan menjalankan perintah dari seorang narapidana yang sedang mendekam dalam lapas Cipinang, Jakarta Timur. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Unit 2 Subdit 5 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Kepulan asap terlihat dari kapal motor Dorolonda yang terbakar di galangan kapal kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Senin siang. Kapal penumpang ini terbakar saat sedang dalam perbaikan dengan pengerjaan pengecekan baut-baut tali kapal termasuk pengelasan pada beberapa lokasi bagian kapal. Petugas suku dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api. Kebakaran terjadi saat para pekerja sedang istirahat dan tiba-tiba api muncul dari dek 5 atau dek 6 kapal. Api dapat dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 7 unit mobil pemadam. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kapal penumpang ini. Dan kasusnya dalam penanganan Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Di Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, kesal tak diberi pinjaman uang, seorang pria nekat mencuri sepeda motor temannya sendiri di Bangkalan, Jawa Timur. Ternyata pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Sedang asik bersantai, seorang pria berinisial FA digerebek polisi di rumahnya di Desa Jenteh, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku sempat berontak saat hendak diborgol petugas. Sebelumnya, FA dilaporkan temannya karena mencuri sepeda motor. Pelaku mengaku kesal karena ditolak saat meminjam uang oleh korban yang merupakan teman karibnya. Karena sakit hati, ia akhirnya mencuri sepeda motor saat korban sedang tertidur. Teman, namun pada saat korban tertidur, kunci motor milik korban diambil dan motor dibawa kabur oleh pelaku. Selanjutnya kami dari Satreskrim Polres Bangkalan beserta dengan Polsek Arusbaya melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku. Dari catatan pihak polisian, FA merupakan residivis yang pernah dipenjara karena kasus serupa. Kini ia harus kembali mendekam di balik jeruji besi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.